Halo semuanya, kali ini dibahas film. Gua mau bahas salah satu film Indonesia yang lagi ngetren banget nih di sosial media dan mendapat bukan ranking ya, mendapatkan nilai yang bagus dari para reviewer juga nih, yaitu adalah Sleep Call. Nah, ternyata Sleep Call ini adalah film thriller ya, bukan film horor, bukan film apapun, tapi ini thriller. Pertama kali yang disutradarai oleh Fajar Nugros. Jadi Fajar Nugros ini pertama kali dia buat film thriller. Nah, ternyata judulnya aja Sleep Call ya. Kayaknya kalau Sleep Call itu identiknya kayaknya bakal romance, bakal apa ya, komedi atau apa, tapi ini ternyata adalah thriller. Jadi Sleep Call ini menceritakan tentang seorang perempuan yang bernama Dina harus terjerat yang namanya pinjaman online. Nah, karena hidupnya udah berat banget, jadi dia memutuskan untuk mencari kesenangannya itu lewat aplikasi, yaitu untuk mencari jodohnya itu lewat aplikasi. Dan ternyata dia menemukan sosok Rama yang ada di dalam istilahnya apa ya, dalam, kalau menyebut itu nanti malah spoiler ya. Jadi menemukan sosok seorang Rama gitu di aplikasi tersebut. Jadi bisa dibayangkan bahwa si Dina ini ketemu dengan seorang laki-laki yang bernama Rama. Dan dari kejadian tersebut akhirnya karena ketemuan dengan Rama ini akhirnya menjadikan hidup Dina itu penuh berwarna, tapi berwarnanya dengan cara yang berbeda, yaitu akan banyak korban. Nah, itu tuh trailernya di situ tuh. Jadi Fajar Nugros ini dia yang sebelumnya menyutradarai film Inang, terus kemudian apalagi ya, pokoknya yang terkenal tuh Inang ya. Jadi si Fajar Nugros ini kalau buat gue baru nonton 2 hari yang lalu. Di Depok itu cuman ada 3 mall doang yang menampilkan Sleep Call. Nah, dan gue nonton di salah satunya, dan gue nonton selama 100 menit. Itu bener-bener gue sangat sangat luar biasa banget deh. Ini film kalau gue boleh kasih ya, ini itu 9 dari 10 ratingnya itu ya. Karena selama 100 menit itu gue bener-bener gak ngerasa bosen, gak ngerasa ngantuk, dan gue merasa kayak excited banget gitu. Apa ya, plot twistnya di mana. Tapi Fajar Nugros ternyata oke banget. Terima kasih buat Fajar Nugros, lu emang terbaik sih untuk film Sleep Call kali ini nih. Untuk film kali ini Sleep Call itu yang paling oke nih. Karena bisa dibilang pemain-pemainnya juga pemain bagus semua ya. Ada Laura Basuki, terus ada Juan Biowan, terus ada Christo Emmanuel, ada Bron Palarae, terus ada, nah ini nih, ada Rachel V-nya yang pertama kali baru debut di film. Tapi gue kasih 2 jempol untuk Rachel V-nya tuh keren. Dan sama ada salah satu stand up comedian yaitu Benedictus. Itu juga wah, komedinya tuh pecah-pecah banget deh. Kalau bisa dibilang film thriller ini kan jarang banget ya di Indonesia. Paling kan kebanyakan itu adalah film horor. Jadi kayak misalkan film apa ya? Ya Pengabdi Setan yang bener-bener apa ya? Thriller tuh di Indonesia itu jarang banget karena dalam tanda kutip ya, produser itu agak sulit tuh untuk menjual film thriller. Tapi ya ini menjadi salah satu film yang emang harus dikembangin juga dan emang memberikan warna tersendiri nih di bioskop Indonesia gitu. Karena kan sekarang itu ngetrennya lagi horor, lagi romance, drama romance ya, atau drama remaja, terus superhero. Nah, superhero aja tuh agak berat ya, terutama kan Bumi Langit Cinematic Universe tuh juga agak berat gitu. Karena emang memulai pasarnya sendiri dan memulai sinematiknya sendiri, universe-nya sendiri gitu. Jadi emang agak berat di situnya. Nah, trailer ini adalah dia itu nggak memberikan shock yang kayak orang tuh jadi ketakutan gitu.
ketika yang nonton film horor itu emang bikin lu jadi kayak takut, jadi kayak apa ya, ya ketakutan aja gitu, kayak jump scare itu berasa gitu. Kalau horor tuh emang gitu, jump scare ada hantunya, jump scare ada hantunya gitu. Dan apa ya, suasananya juga suasana horor gitu. Tapi kalau thriller itu ada suasana yang beda lagi gitu, yaitu suasana itu bikin orang nggak nyaman gitu. Nggak ada setan-setanan, nggak ada jump scare sama sekali, tapi bikin lu apa ya, suasana tuh jadi nggak nyaman banget gitu, bener-bener nggak nyaman banget. Apalagi di film Sleep Call ini, lu merasakan yang namanya, lu di sini ya, lu menjadi seorang point of view sebagai seorang Dina gitu. Jadi lu harus terlilit utang, lu harus apa ya, lu kerja keras gitu, terus lu hanya dipandang remeh oleh orang gitu. Itu semuanya menjadi satu dan lu menjadi point of view-nya. Gimana sih rasanya lu menjadi seorang Dina yang lu harus terjebak di pinjaman online yang ilegal, terus banyak tuntutan, kemudian hidup lu udah bekerja keras banget tapi lu nggak dihargai gitu, dengan yang bahkan teman-teman teman-teman dekat lu atau teman kantor lu itu justru juga bakal yang nggak peduli juga gitu. Pedulinya adalah ketika uh, lu ada masalah, ya gue harus tahu gitu, tapi ya gue nggak akan mau memberikan solusi gitu. Jadi istilahnya ya itu urusan lu gitu. Jadi dia hanya mau menerima berita-berita itu doang kayak gitu. Jadi bisa dibilang point of view-nya tuh cukup oke banget lah untuk Sleep Call. Tapi gue harus mengapresiasi Laura Basuki di sini, perfect banget untuk karakter sebagai Dinanya, itu luar biasa banget. Dan kalau gue bilang Laura Basuki ini harus menjadi salah satu aktris yang cocok mendapatkan Piala Citra. Wajib tuh untuk film Sleep Call ini, kayaknya Laura Basuki kayak cocok deh untuk dapat Piala Citra, karena wah, nggak mungkin banget gitu, nggak mungkin lu hampir 100 menit itu isinya Laura Basuki semua, tapi dengan karakter yang berbeda-beda gitu ya. Oh ya, ini mohon maaf ya kalau ada spoiler yang belum nonton, pokoknya wajib banget untuk nonton. Mohon maaf nih ya kalau ada spoiler. Jadi memberikan dinamika yang apa ya, ada centilnya, ada ketakutannya, ada sisi humanisnya, ada sisi jahatnya banget gitu. Bahkan bukan jahat banget, udah karakternya dalam tanda kutip udah setan aja minder kali ya gitu. Jadi bisa dibilang Laura Basuki di sini tuh kayak dari manusia biasa, dari manusia normal, manusia yang nggak normal, sampai bener-bener jadi berwujud yang dari apa ya, bisa dibilang setan aja minder gitu, saking ya manusia ternyata sejahat itu gitu, bisa dibilang kayak gitu. Laura Basuki semoga tahun ini bisa meraih Piala Citra. Dan kalau buat gua, karakter favorit gua adalah pertama stand up comedian Bene sama Rahel V-nya. Kenapa? Kalau buat gua, Bene itu mungkin nggak pernah terlalu kelihatan kalau di series, di film itu nggak pernah terlalu kelihatan gitu, dan selalu berada di komedi-komedi yang emang udah situasinya untuk komedi banget gitu ya, mendukung. Tapi ternyata di Sleep Call ini komedinya Bene itu bener-bener nampol banget gitu, kayak kena punch-nya itu kena semua gitu, punchline-nya kena semua gitu. Kayak misalkan banyak sih, jadi punchline tuh banyak banget gitu. Jadi banyak kelucuan dari Bene. Terus kemudian Rachel V-nya di sini sebagai seorang yang alim banget, selalu pengajian, dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip sebutannya adalah yang agamis lah ya, gak bisa menyebutkan satu agama, tapi sebutnya adalah agamis banget. Jadi dia memakai jilbab, tapi di satu sisi bikin switch karakter. Ada di satu scene dia ngomong kasar banget gitu, itu bisa dibilang itu keren banget gitu, dari yang seorang yang berbungkus agamis, halus, tapi tiba-tiba dia jadi, karena dia kerjanya di pinjaman online ya, jadinya tuh jadi kasar banget gitu. Jadi
Ya, gitu. Jadi kayak gitu tuh, itu yang bikin gua, nih Rachel V-nya emang jadi bisa dibilang menjadi salah satu aktris pendatang yang paling ditunggu-tunggu sih, paling gua tunggu-tunggu untuk film selanjutnya apa nih yang bakal dia bisa kuasain banget gitu. Jadi bisa dibilang Sleep Call ini hampir sempurna, cuman kalau buat gua ini salah satu film Indonesia yang ya sesuai slogan dari Laura Basuki, yaitu nah itu banget. Nah, jadi bisa dibilang oke banget nih. Jadi perpaduan Laura Basuki yang sempurna, bagaimana ketakutan dia, kesedihan dia, kemarahan dia itu sempurna banget. Lalu ada Juan Biowan yang karakternya bisa dibilang apa ya? Ya dia suka puisi, dia dalam tanda kutip agak sadis. Terus kemudian ada Brown Palarai yang seorang manajer, tapi ya kerasnya ibu kota pasti tahulah, pasti akan relate dengan seorang yang namanya, kalau di Sleep Call itu Brown Palarai itu adalah Tommy ya namanya. Jadi ya tahulah sisi dalam tanda kutip adalah sisi gelapnya dari kerasnya ibu kota gitu. Lalu kalau si Christo Immanuel itu kan si Bayu kalau nggak salah, itu juga hampir sama gitu. Dan di Sleep Call ini itu mengangkat banyak apa ya, permasalahan-permasalahan yang ada di zaman sekarang gitu, termasuk revenge porn, lalu ada eh, pinjol ilegal itu salah satu, terus bagaimana eh, kesehatan mental itu, terus pentingnya kesehatan mental tuh bahwa ya benar-benar bahwa apa-apa misalkan di Gen Z atau gen milenial, apa-apa dikit-dikit healing, dikit-dikit ke psikiater, psikolog. Padahal itu penting banget untuk dalam tanda kutip menjaga kewarasan kita agar tetap ya bisa bekerja, ya bisa hidup secara normal gitu. Itu salah satu pelarian terbaik, yaitu misalkan healing. Itu mungkin menjadi salah satu obat untuk menenangkan diri gitu. Atau ke psikiater atau psikolog itu menjadi salah satu obat agar tidak self diagnosa gitu. Jadi kepada orang yang terpercaya ya seperti itu, lu harus ke psikolog, lu harus psikiater untuk menormalkan diri lu gitu. Jadi di situ jadi ada banyak banget. Terus ada sisi kelamnya bahwa kerasnya ibu kota tuh kayak gitu loh. Sisi gelapnya ibu kota tuh seperti itu ada dalam situ. Termasuk kayak bahwa orang-orang yang di atas lu, ya kalau lu cuman karyawan biasa, lu cuman dalam tanda kutip lu masih junior apapun, ya lu akan dianggap remeh sama mereka gitu. Sampai dibilang lu akan setara gitu. Ya di Sleep Call inilah lu akan melihat relate-nya kehidupan lo dan bagaimana lu menjalankan satu apa ya, kegiatan yang berada di kerasnya ibu kota tuh pokoknya ada di Sleep Call gitu. Jadi bisa dibilang ini film yang dalam tanda kutip hampir, gua nggak bisa ngomong sempurna ya karena nggak ada film yang sempurna banget tuh, nggak ada. Sekelas Avatar aja yang udah apa ya, bisa dibilang udah untung jutaan dolar, tapi ya nggak ada yang sempurna gitu kalau buat gue. Ya paling maksimal adalah 9,5 gitu. Tapi ini gue kasih rating 9 dari 10. Jadi wajib banget buat kalian yang belum nonton Sleep Call, wajib banget nih nonton Sleep Call karena mumpung masih di bioskop dan masih tersedia di bioskop-bioskop. Oke? Itu aja dari gue. Sampai berjumpa di episode selanjutnya di Bahas Film. Dadah.